Di lereng perbukitan Menoreh, Desa Banjaroyo, Kalibawang, berdiri sebuah komunitas iman yang menjadi saksi perjalanan panjang Gereja Katolik di Jawa. Inilah Paroki Santa Perawan Maria Lourdes Promasan. Gereja Promasan berada di Desa Banjaroyo, Kalibawang, Kulon Progo, sekitar 30 km dari pusat Kevikepan, Yogyakarta Barat. Terletak di wilayah ujung utara Kulon Progo, Gereja Promasan mencakup wilayah dari 2 provinsi, yaitu Yogyakarta dan Jawa Tengah. Hadir di tengah hamparan perbukitan yang asri, serta dikelilingi pepohonan rindang, suasana gereja selalu sejuk dan menenangkan. Akar sejarah Paroki Promasan berawal dari Barnabas Sadikromo, seorang katekis awam yang dibaptis oleh Romo van Lith SJ di Sendangsono pada tanggal 20 Mei 1904. Dari beliaulah pewartaan iman Katolik di sekitar Promasan bermula. Perkembangan iman yang pesat mendorong dibangunnya Gereja Promasan pada tahun 1937. Gereja ini diresmikan oleh Monsinyur Sugio Pranoto SJ pada 18 Desember 1940 sebagai stasi dari Paroki Santa Teresia di Siok-Kumboro. Lalu, pada tanggal 4 Januari 1959, Promasan baru diresmikan menjadi paroki mandiri. Sejak saat itu, umat berkembang pesat, membangun kapel, sekolah, dan karya sosial. Bahkan di masa pandemi, paroki tetap hadir bagi umat melalui pembagian sembako, bibit tanaman, hingga pengiriman air bersih ke daerah kekeringan. Lahirnya umat Katolik di sekitar Promasan tidak dapat dilepaskan dari pengalaman iman dan pewartaan Bapak Barnabas Sadikromo. Kesederhanaannya menjadi teladan bagi umat. Melalui pewartaannya, 171 orang kemudian menerima baptisan di tempat yang sama, 7 bulan setelah Barnabas Sadikromo dibaptis, yaitu pada tanggal 14 Desember 1904. Perkembangan iman yang menggembirakan ini menginspirasi Romo JB Perentaler SJ untuk membangun Gua Maria di Sendangsono pada tahun 1923 sebagai ungkapan sejarah. Kemudian, pada 8 Desember 1929, Gua Maria Sendangsono diberkati dan dipersembahkan kepada Santa Perawan Maria yang menampakkan diri di Lourdes. Selain membangun Gua Maria, Romo JB Perentaler SJ juga mewariskan beberapa lonceng yang hingga kini masih digunakan di beberapa lingkungan paroki, menjadi pengingat akan jejak-jejak sejarah iman. Paroki Promasan menaungi 7 wilayah, yaitu wilayah pusat, wilayah Sendangsono, wilayah Mbogo, wilayah Klangon, wilayah Nduren Sawit, wilayah Kenalan, dan wilayah Keruk. Ketujuh wilayah ini kemudian terbagi menjadi 26 lingkungan yang tersebar di seluruh wilayah pelayanan paroki. Sebagian besar umat Paroki Promasan adalah petani dan pekebun. Namun, semangat hidup untuk menggereja mereka sangat kuat, yang menjadi pondasi untuk menghidupkan komunitas ini. Banyak romo telah berkarya dan melakukan pengembangan pastoral di Paroki Promasan. Romo Aloysius Utoyo PR, beliau mendirikan sekolah menengah kemasyarakatan yang sekarang menjadi SMP Kemasyarakatan. Romo VM Kartosudarmo PR, beliau membangun 10 kapel sebagai tempat ibadah dan berkumpul umat, dan membentuk
78 kelompok doa dari 26 lingkungan Romo Hubertus Subianto Ciwardoyo PR. Visinya adalah memetri peparing dalam Gusti. Romo Laurentius Tata Priana PR. Beliau mengembangkan semangat kemandirian dengan prinsip dari, oleh, dan untuk umat. Romo Lambertus Isri Purnomo PR. Beliau melanjutkan program kemandirian umat dan mengembangkan dalam penataan paroki lewat penyusunan program pelayanan dan administrasi. Romo Agustinus Aryawan PR. Beliau melakukan penataan kawasan gereja, pastoran, dan sendang sono, lalu menghidupkan perarakan Maria Lourdes dan perarakan Maria Dolorosa. Romo Agustinus Tejo Kusumantono PR. Beliau menekankan aspek spiritualitas umat dengan mengembangkan devosi kepada Bunda Maria. Selain itu, beliau mulai menyusun pedoman-pedoman pelayanan pastoral. Romo Aloysius Trianto PR. Beliau menyelesaikan dan menyempurnakan pedoman-pedoman pelayanan pastoral. Dan kini pelayanan dilanjutkan oleh Romo Yohanes Iswahyudi PR. Pelayanan iman juga diwujudkan melalui kelompok kategorial iman berjenjang yang terdiri dari PIA, PIR untuk anak-anak dan remaja, OMK, Paguyuban Ibu-Ibu Paroki, Paguyuban Timbalan, hingga kelompok doa. Selain itu, kekayaan iman paroki hadir melalui seni budaya lokal seperti Selaka, yaitu sebuah pertunjukan yang memadukan nyanyian, doa, dan tradisi. Melalui Selaka, umat mengekspresikan iman sambil menjaga akar budaya. Paroki juga terlibat dalam karya pendidikan melalui komunitas PSKP atau Perkumpulan Sekolah Katolik Paroki yang terdiri dari SD, SMP, dan juga TK Indria Sana. Selain itu juga terdapat karya sosial ekonomi melalui kebun paroki yang sampai saat ini dikelola oleh Gereja Promasan. Lalu terdapat juga program kunjungan Dewan Pastoral Harian Paroki ke lingkungan-lingkungan yang diadakan 2 kali setiap minggunya. Dalam semangat toleransi, beberapa umat paroki juga terlibat dalam PAMJA yang kerap kali membantu pengamanan dalam kegiatan-kegiatan di luar gereja seperti pengajian. Karena Gereja Promasan termasuk dalam bangunan cagar budaya, maka pada tahun 2014 dilakukan renovasi di Gereja Promasan untuk mengembalikan hakikat bangunan seperti pada awal mula dibangun. Paroki Santa Maria Lourdes Promasan bukan hanya saksi bisu sejarah, tetapi rumah iman yang terus menyala. Lebih dari 60 tahun, Promasan berakar dalam iman, bertumbuh dalam persaudaraan, dan berbuah dalam pelayanan. Harapannya, Paroki Promasan selalu menjadi berkat, tidak hanya bagi umat sekitar, tetapi juga bagi gereja dan bangsa.